Halo semua, selamat berjumpa lagi di channel ini. Bulan lalu ya, Pak Prabowo itu memberikan pidato kan ya di parlemen tanggal 15 Agustus. Dan di situ beliau melaporkan ke DPR bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir kuartal kedua tahun 2025 adalah 5,12%. Banyak orang yang meragukan angka itu apa benar di atas 5% karena beberapa ekonom menilai kok kelihatannya tidak sampai 5% begitu ya. Tapi terlepas dari apakah angka itu benar atau tidak, sebetulnya apa sih artinya pertumbuhan ekonomi? Karena kebanyakan orang kan sering mendengar ya, sekian persen, tapi mungkin juga banyak orang tidak memahami apa artinya. Nah, di sini saya akan coba memberikan sedikit penjelasan secara singkat apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini adalah laporan dari BPS ya, Badan Pusat Statistik Indonesia, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2023 ya, sampai yang terakhir ini di akhir kuartal kedua 2025. Ini yang dilaporkan oleh Pak Prabowo, 5,12%. Jadi yang namanya pertumbuhan ekonomi itu dihitung melalui apa yang disebut produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggrisnya gross domestic product. Nah, data yang kita lihat di sini ini adalah pertumbuhan year on year. Jadi artinya data yang dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Jadi seperti misalnya ini ya, ini data di kuartal kedua. Ini 5,12% meningkat dibandingkan kuartal kedua di tahun 2024. Nah, PDB atau GDP itu bagaimana dihitung? Mari kita lihat ya. Jadi untuk menghitung GDP itu ada paling tidak ada 3 approach, ya, 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Yang kedua itu ada yang disebut pendekatan pendapatan atau income approach. Ada juga disebut pendekatan value added. Tapi yang paling sering dipakai adalah expenditure approach atau pendekatan pengeluaran. Nah, ini dianggap yang paling representatif ya terhadap suasana ekonomi di suatu negara. Jadi GDP itu dihitung dengan menggunakan 4 komponen. Ya, ada 4 komponen yang dihitung di GDP. Yang pertama adalah C. C ini artinya consumption ya, atau konsumsi dari masyarakat. Nah, ini masyarakat yang mana ya? Masyarakat di suatu negara ya, termasuk rumah tangga ya, pribadi-pribadi. Itu semua barang dan jasa yang dibeli ya, itu dihitung dalam komponen ini C. Kemudian yang I ini adalah investment atau investasi. Nah, investasi ini biasanya yang diperhatikan adalah foreign direct investment atau investasi langsung dari luar negeri. Nah, itu apa misalnya? Ya, misalnya adalah ada investor dari luar negeri yang membangun pabrik di Indonesia, kemudian mengelola pabrik itu untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaan itu ya. Jadi ini menyangkut investasi dalam bentuk fisik terutama ya. Jadi bukan investasi dalam bentuk pembelian saham. Ya, jadi pembelian saham itu tidak termasuk di dalam kategori investasi ini. Kemudian yang ketiga itu adalah G. G itu government atau pemerintah. Nah, ini adalah pengeluaran pemerintah. Ya, kalau di Indonesia itu intinya adalah APBN ya, jadi pengeluaran yang disebutkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian yang keempat ini adalah selisih antara ekspor dan impor. Jadi kalau ekspornya lebih banyak, angka ini positif, kalau impornya lebih banyak, angka ini negatif ya. Jadi ini adalah komponen yang dipakai untuk menghitung GDP. Nah, di sini ada kata nominal GDP. Apakah nominal GDP itu? Nominal GDP itu adalah GDP yang dihitung berdasarkan harga-harga yang berlaku pada tahun itu atau pada periode itu ya. Nah, yang jadi masalah adalah
ketika nominal GDP itu mau dibandingkan dengan GDP di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya GDP tahun ini mau dibandingkan dengan GDP tahun 2024. Tentu saja harga barang dan jasa di tahun 2025 kan sudah berbeda kan dengan dibandingkan tahun 2024. Kebanyakan sudah mengalami kenaikan atau inflasi. Nah, jadi kalau kita memakai harga di tahun yang berjalan, kita akan sulit menentukan apakah perubahan GDP dalam setahun itu terjadi karena perubahan perilaku beli di masyarakat atau hanya karena perubahan harga. Ya, jadi misalnya 5,12% tadi ya. Nah, itu benar-benar peningkatan kegiatan ekonomi di masyarakat ataukah harga-harga yang meningkat 5,12%? Ya, jadi untuk mengatasi masalah itu, GDP nominal ini ya harus dikoreksi dulu. Ya, koreksinya bagaimana? Jadi koreksinya itu dengan menghitung GDP berdasarkan harga standar, suatu harga yang dijadikan acuan standar. Nah, yang dimaksudkan dengan harga acuan itu adalah suatu harga di suatu tahun yang dijadikan tahun referensi, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut base year. Nah, kalau tidak salah, untuk perhitungan GDP di Indonesia sekarang ini, yang dijadikan referensi itu harga-harga di tahun 2010. Jadi itu info yang terakhir saya dapat ya, mohon maaf kalau saya salah, tapi ada suatu tahun di masa lalu yang sudah lewat di mana harga-harga di tahun itu dijadikan acuan. Ya, jadi misalnya nih, harga beras di tahun 2010 itu misalnya 8.000 per liter ya. Di tahun 2025 ini kan harga beras sudah tinggi kan, sudah ada bahkan sekarang ada yang mencapai hampir 20.000. Jadi untuk menghitung GDP untuk beras itu kita tidak bisa memakai harga yang 20.000. Kita memakai harga yang di tahun 2010 dulu ya, yang 8.000 itu. Oleh karena itu nominal GDP ini harus dikoreksi. Bagaimana cara mengkoreksinya? Ya, mengkoreksinya itu dengan melakukan perhitungan real GDP. Jadi GDP yang real ya, artinya yang sudah apple to apple dengan GDP dari tahun-tahun sebelumnya. Itu bagaimana menghitungnya? Itu adalah nominal GDP dibagi dengan satu parameter yang disebut deflator. Apakah deflator ini? Deflator ini intinya adalah mengkoreksi faktor inflasi tadi. Ya, jadi nilai nominal GDP di tahun ini dibagi dengan pembaginya ini yang intinya adalah faktor inflasi, itu akan memberikan yang disebut real GDP, di mana harga yang dipakai dalam perhitungan ini sudah sama dengan harga-harga yang dipakai di tahun yang dijadikan referensi tersebut. Nah, dengan melakukan ini, kita bisa membandingkan real GDP di tahun 2010 dengan 2025, itu bagaimana perbandingannya? Ya, apakah terjadi peningkatan ataukah terjadi penurunan? Gitu. Jadi semua GDP yang dihitung dari tahun ke tahun ya, tahun 2023, 2024, 2025 itu dilakukan koreksi seperti ini, sehingga angka-angkanya itu bisa dibandingkan apple to apple gitu ya. Jadi dengan memakai referensi harga yang sama. Nah, dengan memakai real GDP inilah kemudian dihitung bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia di triwulan kedua ini adalah 5,12%. Nah, minggu lalu ya diumumkan bahwa ada pergantian Menteri Keuangan dan sekarang kita sudah punya Menteri Keuangan yang baru yang namanya Pak Purbaya ya. Dan beliau dalam salah satu keterangan persnya sudah mengatakan bahwa ya intinya Indonesia cerah ya, pertumbuhan ekonomi yang 5,12 itu benar, dan bahkan dia confident ya, bahkan ke depan ini kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 6 bahkan 7%. Apakah kita bisa mencapai itu? Ya kita sama-sama tunggu dan lihat saja nanti. Sekian penjelasan saya mengenai pertumbuhan ekonomi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di topik berikutnya.